Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun mulai dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota yang cakupan vaksinasinya sudah mencapai 70%. Bagi Anda, orang tua yang akan mengantarkan buah hati untuk melakukan vaksinasi COVID-19, perlu diperhatikan syarat kesehatan yang harus dipenuhi saat melakukan proses screening sebelum vaksinasi. Seperti dijelaskan oleh Dr. Aryani, spesialis anak FKUB, berikut ini. Jadi sebenarnya semua anak usia 6-11 tahun boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini ya dengan menggunakan CoronaVac atau Sinovac. Tetapi pasti dengan screening ya, sama dengan orang dewasa atau remaja, tetap mereka datang akan dilakukan screening. Nah, dalam di meja 1 di screening apakah dia demam, ya jika suhunya lebih dari 37,5 vaksin harus ditunda. Jadi jangan sampai dia saat demam divaksinasi. Kemudian tekanan darah juga sama ya, jadi harus kurang dari 140/90. Jika masih tinggi, bisa diulang, dia disuruh istirahat 5-10 menit. Kalau diulang tensinya tetap tinggi, maka vaksin harus ditunda. Kemudian jika dia sudah dalam waktu kurang dari 2 minggu pernah mendapatkan vaksin, misalnya dia mendapat vaksin reguler yang lain atau bias ya, bulan imunisasi anak sekolah, kan kemarin sempat sudah mendapatkan mungkin MR atau DT, nah itu harus ditunda 1 bulan. Kemudian kalau dia pernah sakit COVID, nah harus ditunda. Kalau dia sakitnya ringan, bisa ditunda 1 bulan. Sedangkan dia kalau derajat berat, pada saat sakitnya ditunda 3 bulan setelah sembuh. Kemudian kalau di dalam keluarga tersebut ada yang menderita COVID, ya, dalam jangka waktu 2 minggu, harus ditunda vaksin COVID-nya. Kemudian kalau anaknya sedang batuk, pilek, demam, itu juga ditunda. Jadi anak harus kondisi sehat ya, tidak ada batuk, pilek, demam gitu. Kemudian anak juga nggak boleh pernah opname ya dalam 7 hari terakhir. Jadi ditanyakan dalam 7 hari terakhir ada sakit-sakit atau yang sampai harus rawat inap atau tidak ya, seperti sesak napas, berdebar-debar, perdarahan, hipertensi atau yang lain-lain, itu harus ditanyakan juga. Kemudian anak dengan gangguan kekebalan tubuh ya, gangguan imun, itu juga harus disarankan dengan rekomendasi dokter. Kemudian menjalani pengobatan dengan obat-obatan, imunosupresan, obat kanker, itu juga harus dikonsultasikan ke dokter yang merawat. Kemudian kalau alergi berat, nah misalnya dia pernah tuh alergi berat, gejalanya sesak napas, kemudian bengkak seluruh tubuh, kemerahan seluruh tubuh, nah disarankan untuk vaksin di rumah sakit. Atau ada kelainan pembekuan darah, itu ya, jadi dia harus dikonsultasikan ke dokter yang merawat, diperbolehkan atau tidak, dan disarankan untuk imunisasinya di rumah sakit. Pemirsa, mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19, terutama jika kapasitas rumah sakit penuh, Dr. Syifa Mustika dari RSSA Malang memaparkan syarat dan kebutuhan untuk isolasi mandiri dan terpusat. Berikut penjelasan singkat Dr. Syifa dalam webinar mitigasi gelombang ketiga COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, apa yang dilakukan bila kita terpapar COVID namun rumah sakit penuh? Nah, kita lihat apakah kita ini termasuk orang-orang yang bisa melakukan isolasi mandiri. Atau mungkin kita bisa diletakkan di tempat isolasi terpadu. Syaratnya bagaimana? Ini, jadi sama ya. Jadi harus tanpa gejala ya, atau asimptomatis ya, atau gejalanya ringan gitu. Jadi masih tetap beraktivitas seperti biasa. Cuman ada keluhan, mungkin anosmia ya, mungkin batuk-batuk kecil, tapi tidak sampai ada tanda-tanda tadi kesulitan bernapas ya, seperti itu.
Nah, bisa isolasi mandiri di rumah kalau lingkungan rumah kita ya atau kamar kita memiliki ventilasi yang baik ya. Kamar mandi sendiri ya, jadi tidak bercampur dengan orang yang lain, ya anggota keluarga yang lain itu boleh. Nah, kalau memang nggak memiliki ini, jadi yang berbeda adalah di lingkungan rumah ini loh. Jadi kalau ternyata lingkungan rumah kita itu tidak memenuhi syarat ventilasi ya, crowded, tadi mungkin ada kamar sih, tapi kamarnya nggak ada kamar mandinya sharing, terus nggak ada jendelanya gitu ya. Jadi syarat-syarat ventilasi tidak terpenuhi, maka kita arahkan ke tempat isolasi terpadu ya. Kalau yang di Malang itu yang di Jalan Ijen tuh ya, depan rumah wali kota itu isolasi isoter ya, isolasi terpadu. Ada lagi milik UB ya, cuman kemarin belum sempat kepake kayaknya ya di daerah Dieng. Dan juga ya Rumah Sakit Ijen Boulevard itu sudah termasuk rumah sakit ya, soalnya sudah tata laksana. Dan harus diingat bahwa orang ditaruh isoter ini saturasi oksigennya harus lebih dari 95% ya, karena belum tentu di fasilitas isolasi terpadu atau terpusat itu ada oksigen yang untuk pasiennya. Jadi biasanya kalau gejalanya lebih berat pasti akan diarahkan ke rumah sakit ya. Bagaimana tipsnya untuk isolasi mandiri di rumah? Yang nomor satu ya stay home gitu loh. Jadi kalau Anda nanti memang barangkali pada saatnya mungkin terpapar atau mengetahui ada anggota keluarga yang juga terpapar ya dengan COVID positif walaupun OTG tanpa gejala, lakukan isolasi mandiri ya tetap di rumah gitu. Ya tetap di rumah, jangan keluyuran ya, karena kita nggak pernah tahu kita bisa memaparkan virus itu ke tempat yang lain ya, ke orang lain ya. Dan pakai masker, tetap olahraga ya, social distancing artinya dengan orang rumah ya. Apa persyaratannya? Ya, persyaratannya nih kalau mau isoman pertama harus punya termometer dulu ya, harus memiliki termometer. Kenapa? Karena pada orang yang melakukan jalan isolasi mandiri dibutuhkan pemantauan suhu harian ya. Dan ini rutin ya, mungkin setiap pagi gitu ya, terus kita punya catatan ya, kita bisa melihat trennya seperti apa, selain pengawasan terhadap gejala COVID lainnya. Ya. Terus yang kedua, ya ini punya oximeter. Ya, punya oximeter. Nah, oximeter itu apa ya? Ya ini adalah alat pantau oksigen dalam tubuh ya. Ini disarankan untuk dimiliki untuk orang-orang yang menjalani isolasi mandiri ya. Memeriksa ininya, yang penting ini saturasi oksigen dan juga detak. Pemirsa, usaha kerajinan berbahan dasar dari bahan daur ulang dari kertas dan plastik memiliki mangsa pasar yang bagus untuk konsumen luar Jawa dan luar negeri. Justin, warga Kota Malang yang menjadi salah satu pelaku UKM daur ulang, mengaku pasar produknya lebih laris di luar Jawa dibandingkan di Malang Raya. Sedangkan untuk kendala dalam usaha daur ulang terletak pada ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan kreatif selain pemasarannya. Ini perkembangan usaha recycle khususnya di Kota Malang memang belum menjanjikan. Lebih menjanjikan kalau di luar Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Jadi saat ini kalau saya memproduksi sesuai pesanan. Untuk stok saya belum berani. Jadi saya sambil usaha di bidang lain. Apalagi sekarang masih pandemi. Dalam usaha recycle ini, saya rasa cuma pemasaran dan tenaga ahli. Kebetulan saya pernah mendapat pesanan cukup banyak dan saya kesulitan untuk tenaga ahlinya karena selama ini rekan-rekan yang membantu saya itu hanya mengambil bagian yang mudah-mudah saja, yang dasar-dasar saja. Untuk membentuk yang lebih kreatif, yang lebih rumit, beliau-beliaunya itu belum berani karena khawatirnya nggak sesuai seperti
yang saya inginkan, yang diinginkan konsumen. Jadi mereka itu biasanya tenaga untuk mengelinting, untuk itu saja, atau untuk mewarnai, untuk membentuknya biasanya saya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa di Indonesia ternyata banyak tanaman pangan yang kaya nutrisi bagi tubuh manusia, namun kurang dimanfaatkan karena bukan menjadi komoditas pangan pokok yang umum digunakan di masyarakat. Tanaman ini disebut Underutilized Crops. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya memiliki Underutilized Crops Research Center yang mengembangkan berbagai varietas tanaman Underutilized Crops seperti kacang bambara, kecipir, kelor, ciplukan, dan bunga telang. Ya, jadi underutilized crop itu adalah crop atau komoditas-komoditas tanaman atau pertanian yang belum banyak diperhatikan. Padahal potensinya itu besar untuk kebutuhan umat manusia. Ya, contohnya adalah yang paling banyak itu misalkan kacang bambara, ya. Yang kedua misalkan kecipir, ya kan jarang tuh orang nanam kecipir itu. Tapi kalau kacang panjang banyak orang nanam. Nah, nanti kalau kacang panjang ungu juga jarang orang nanam. Padi banyak yang nanam. Berarti itu utilized crop. Utilized crop, padi, jagung, kedelai itu utilized crop. Tapi kalau kacang bambara, kemudian kecipir itu underutilized crop. Jadi intinya tanaman-tanaman komoditas-komoditas yang kurang dimanfaatkan itu yang dikelompokkan dalam underutilized crop. Nah, begitu. Menilai itu belum perlu dimanfaatkan ya, karena Indonesia kan subur ya, subur makmur, kaya raya untuk tanaman, sehingga yang dimanfaatkan ya golongannya ya padi, kedelai, kacang, jagung, kan itu yang paling banyak kan. Yang lain jarang, yang seperti ini yang sebutkan tadi ya jarang. Makanya ini kami meneliti itu sebagai alternatif. Nah, kalau suatu saat peningkatan kebutuhan padi meningkat dan produksinya tidak bisa meningkat lagi, maka dibutuhkan pangan alternatif adalah yang lain selain padi itu. Sangat mendukung sekali terkait dengan diversifikasi pangan. Nah, program diversifikasi pangan itu kan selain beras, jagung, dan lain-lain kan juga yang lain, umbi-umbian, termasuk ini kacang-kacangan ini seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti ini sudah dikenal banyak orang, ya, orang sudah kenal, sudah tahu manfaatnya, sudah tahu perannya, maka akan masuk ke dalam kebutuhan pangan yang lain. Jadi kebutuhan beras itu nanti bisa dikurangi, digantikan dengan ini. Ya, selain ubi jalar, ubi kayu, itu kan juga bagus sekali tuh untuk diversifikasi pangan. Nah, ini termasuk ini. Maka ketahanan pangan juga akan terbantu dengan adanya underutilized crop ini. Pemirsa, tanaman Underutilized Crops sebenarnya adalah tanaman yang melimpah di Indonesia, namun tidak dibudidayakan secara intensif, padahal tanaman tersebut memiliki senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Dr. Budi Waluyo dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya secara intensif mengembangkan ciplukan, bunga telang, dan erkis yang termasuk golongan tanaman Underutilized Crops. Ia menjelaskan bahwa varietas yang ia kembangkan kaya manfaat bahkan untuk pengobatan. Tanaman yang saya kelola adalah tanaman ciplukan, kemudian bunga telang, dan ercis. Saya sendiri mengoleksi ciplukan itu ada beberapa spesies, diantaranya adalah Physalis angulata yang sering kita jumpai di kebun-kebun atau di sawah-sawah, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Kemudian ada Physalis veruviana, itu yang di pasaran booming dengan harga pernah mencapai 1 kilo 300.000, namun sekarang stabilnya di 1 kilo sekitar 100.000. Warnanya kuning, menarik, dan itu dari kata-katanya veruviana berasal dari Peru, ya, Amerika Latin. Namun saya menemukan dengan tim di Gunung Semeru dan di Gunung Butak juga ada spesies Physalis veruviana. Kemudian yang saya koleksi juga adalah Physalis ixocarpa. Physalis ixocarpa ini memang introduksi, dia mempunyai ukuran yang sangat besar, sebesar tomat, ya, tapi ada khasnya, ada seludangnya, ya, persis seperti ciplukan. Selain yang tiga ini ada juga Physalis pubescens. Ini saya mendapatkan dari wilayah Jember
Dan yang terakhir adalah Physalis pruinosa. Itu saya dapatkan dari oleh-oleh dari Belanda, tapi kemudian saya kembangkan di Malang, di Brawijaya ini. Nah, kemudian yang kedua yang saya koleksi itu adalah bunga telang dengan nama ilmiah Clitoria ternatea. Nah, saya punya koleksinya dari seluruh Indonesia, dan ini bunga telang ini telah mengantarkan mahasiswa untuk mendapatkan tiket ke PIMNAS dan mendapatkan medali emas dari alat pengering bunga telang ini. Kegunaan bunga telang ini adalah dia mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan. Kemudian ercis juga saya mengoleksi dari seluruh Indonesia. Ercis ini kita kenal dengan nama kacang polong juga ya, ercis atau kacang polong dengan nama ilmiah Pisum sativum. Tanaman ini mempunyai kandungan ZN yang tinggi, sehingga dia bisa dijadikan sebagai biofortifikasi untuk anti stunting bagi anak-anak di Indonesia. Nah, tadi terlewat untuk ciplukan juga mempunyai senyawa kimia yang sangat luar biasa. Di antaranya bisa digunakan untuk anti diabetes. Kemudian juga beberapa penelitian dari sejawat itu menunjukkan bahwa senyawa aktif pada ciplukan bisa mencegah dan mengobati penyakit kanker. Pemirsa, setelah mengirim pakan untuk hewan ternak terdampak erupsi Gunung Semeru, Fakultas Peternakan UB menyiapkan program lanjutan dalam masa yang cukup panjang. Dekan Fapet UB, Profesor Suyadi menuturkan setelah pengiriman pakan, tim dari fakultasnya melakukan kajian cepat mengenai kondisi pengungsi, terutama peternak, untuk menyusun program lanjutan. Salah satunya dalam waktu dekat, Fapet akan menyusun peta potensi peternakan dalam beberapa zona, yaitu potensi aman, potensi terancam, dan potensi tidak aman melalui program MBKM Semeru. Suyadi menilai potensi peternakan di lereng Semeru ini harus segera dipulihkan agar kehidupan ekonomi masyarakat juga berangsur pulih sambil menunggu relokasi sesuai rencana pemerintah daerah. Nah, ini semuanya tidak bisa diperkirakan, sehingga yang menjadi korban ini memang suatu hal yang sifatnya menyelamatkan diri. Sedangkan orang lain yang diberikan keselamatan mestinya tanggap untuk mengantisipasi dan untuk menyelamatkan mereka. Sebagaimana porsinya, Fakultas Peternakan tentu ini menangani diantaranya adalah suatu makhluk yang bernyawa, yaitu berupa ternak. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan ternak-ternak yang terdampak juga, meskipun tidak bisa 100%, namun minimal dengan adanya tanggap darurat, yaitu berupa pengiriman pakan yang merupakan sumber utama kehidupan di masa-masa panik seperti itu, diharapkan bisa sangat membantu ternak-ternak yang dalam masa kondisi darurat seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah juga Fakultas Peternakan saat itu misinya adalah melihat kondisi langsung dari kondisi lingkungan serta bagaimana populasi dan dampaknya. Ini sebenarnya masih penglihatan kasar awal, namun sebetulnya sebagaimana program dari UB bersama-sama nanti kita akan melakukan tindak lanjut yang cukup panjang. Maka beberapa macam saran dan juga pendapat yang dilemparkan beberapa fakultas dan juga dilemparkan oleh Fakultas Peternakan, yaitu dalam waktu singkat ini adalah membuat peta. Membuat peta, kalau di bidang peternakan tentu adalah peta potensi. Peta potensi aman, peta potensi terancam, dan potensi tidak aman.
baik itu bagi ternaknya, peternaknya maupun lahannya. Nah, dari situlah kemudian dalam waktu dekat bersama-sama dengan program UB akan mengirim mahasiswa yang nanti itu dalam suatu program MPKM. Pemirsa, Laboratorium Investasi dan Pasar Modal yang berada di FEB-UB merupakan salah satu sarana penunjang yang mewadahi mahasiswa untuk terjun sebagai investor di pasar modal. Novel Adib, Kepala Laboratorium IPM, mengatakan laboratorium memiliki kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dan sekuritas yang membantu mahasiswa dalam dunia investasi dan trading saham melalui pasar modal. Selain itu, Laboratorium IPM juga memiliki data mengenai laporan keuangan perusahaan terbuka yang dapat menjadi bahan riset dan kajian bagi mahasiswa. Lab investasi dan pasar modal. Jadi kegiatannya adalah sebagai supporting unit untuk mengedukasi mahasiswa secara lebih praktis di bidang investasi di pasar modal. Jadi mahasiswa kita kan kalau dalam kuliah kan mendapat mata kuliah yang namanya manajemen investasi dan pasar modal. Nah itu kan banyak teori-teori yang kita ajarkan lah. Lab ini itu lebih ke mengedukasi secara praktis, jadi langsung trading atau investasi saham di pasar modal. Gitu. Nah untuk itu kita bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas. Dan untuk periode sekarang itu untuk perusahaan sekuritas itu kita kerjasama dengan FAC Sekuritas itu, jadi begitu. Pemirsa, baru lulus kuliah tidak membuat Justian Ahmad berleha-leha. Alumni Fapet UB ini sejak Maret 2021 langsung terjun pada usaha penggemukan domba di Desa Gunung Tawang, Selokerto, Wonosobo. Justian membidik pangsa pasar penjual sate di Jogja yang membutuhkan 1.000 domba betina per harinya. Untuk itu melalui Kampung Domba Wonosobo yang dibesutnya, alumni Fapet ini fokus mengelola 150 ekor domba betina. Dirinya memiliki strategi dengan meracik pakan sendiri berdasarkan ilmu kuliahnya, sehingga dengan target waktu 50 hari, domba miliknya siap dijual ke penjual sate. Ada di bidang peternakan, khususnya tepatnya ya lebih tepat di bidang domba, itu menggeluti di bidang penggemukan domba. Jadi usaha ini juga baru dimulai, kandangnya itu baru jadi pertengahan Maret, kemudian diisi awal itu di akhir Maret. Tapi sebelum itu saya melakukan uji coba pakan dulu, Mas. Jadi Januari tahun ini, awal pertengahan Januari itu, jadi saya uji coba pakan dulu. Jadi kan pakan ini saya racik sendiri lah, istilahnya komposisinya itu meracik sendiri gitu. Jadi bukan beli konsentrat, tapi saya istilahnya meracik sendiri gitu. Jadi untuk mencari komposisi yang tepat, saya melakukan uji coba dulu terhadap 6 ekor domba. Itu awal Januari. Kemudian setelah kandang utamanya jadi pada pertengahan Maret, kemudian akhir Maret dan awal April kandang itu diisi. Itu untuk penggemukan jantan yang khususnya untuk kurban. Gitu. Kemudian kurban sudah selesai, saya melanjutkan di penggemukan domba betina, Mas. Jadi penggemukan domba betina ini target pasarnya adalah sate. Nah, jadi nanti setelah gemuk, kemudian diambil oleh jagal yang nantinya untuk dijual kepada tukang sate. Nah, untuk kebutuhan permintaan pasar domba sendiri, domba betina khususnya ya Mas. Jadi untuk di Jogja sendiri, jadi kan saya ini istilahnya pasarnya atau menjualnya itu biasanya diambil orang Jogja, kemarin sempat orang Magelang, dan besok insya Allah diambil orang Tegal. Nah untuk Jogja sendiri itu permintaannya bisa mencapai 1.000 ekor per hari gitu dalam pemotongannya ya. Pemotongannya itu bisa mencapai 1.000 ekor per hari kalau situasi normal gitu, bukan PPKM. Itu baru situasi di Jogja. Belum lagi Tegal yang memang kita tahu banyak sate kambing muda lah gitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
Jakarta.